Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Catherine Annie Kesnick lahir pada tanggal 17 November pada tahun 1942 di kota Pittsburgh, wilayah Pennsylvania di Amerika Serikat. Catherine adalah anak pertama dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Joseph dan Anna Amula Kesnick. Keluarga dari ayahnya mereka adalah imigran dari Slovenia, sedang keluarga ibunya mereka adalah imigran dari Austria. Catherine mulai sekolah dasar di St. Mary's School, sedang sekolah menengahnya dia belajar di St. Augustine School. Dan Catherine lulus sekolah pada tahun 1960. Catherine dikenal sebagai siswa teladan dan juga menjadi ketua OSIS. Pada usianya yang ke-18 tahun, Catherine masuk sekolah sebagai suster biarawati di School Sister of Notre Dame. Di tempat tersebut, Catherine menjadi anak dengan nilai terbaik. Selain belajar di sana, Catherine juga mengajar pada musim gugur pada tahun 1969. Dia mengajar drama dan bahasa Inggris di Archbishop Keok High School di Baltimore, Maryland, sebuah sekolah untuk anak perempuan yang dibuka pada tahun 1965. Menurut para siswa di sana, guru Catherine mengajarkan dengan cara dan teknik yang berbeda hingga membuat para siswa tidak bosan dan pelajarannya mudah dimengerti. Catherine seperti kakak perempuan bagi murid-murid yang belajar di sana. Mereka sangat dekat sekali dengan Catherine. Pada tanggal 7 November pada tahun 1969, pada hari Jumat, Catherine meninggalkan apartemen yang dimana dia tempati bersama dengan temannya yang bernama Helen Russell Phillips di Carriage House Apartemen di nomor 131 North Bend Road di Catonsville. Catherine keluar malam itu sekitar pukul 7 malam, lalu dia menuju ke pusat perbelanjaan di Edmondson Village untuk membeli hadiah untuk pertunangan saudara perempuannya di toko perhiasan yang bernama Hedge. Menurut salah satu muridnya, hari itu Catherine sangat bahagia dengan tunangan saudara perempuannya. Dan jarak antara apartemen dan toko perhiasan tersebut hanya sekitar 3 km. Setelah sampai di tempat yang dia tuju, Catherine parkir terlebih dahulu dan melakukan pencairan cek yang dia bawa ke sebuah bank, lalu membeli kado di toko emas dan juga membeli roti. Setelah membeli semua apa yang dia butuhkan, Catherine kembali ke tempat parkir dan keluar dari tempat parkir. Setelah keluar, Catherine tidak ada kabar dan dinyatakan hilang. Sahabat Catherine yang bernama Helen Phillips yang tinggal sekamar dengannya merasa sangat khawatir karena Catherine belum juga kembali dan tidak memberi kabar kemana dia pergi. Helen memutuskan untuk menghubungi seorang pastor yang bernama Gerard Jacob, juga teman Catherine yang mengajar di sekolah yang sama. Bukan hanya Helen yang mengkhawatirkan keadaan Catherine, namun sahabat pastor lainnya yang bernama Russell, Peter McKeon, dan Gerard Jacob juga datang ke apartemen Helen untuk menanyakan lebih lanjut apa yang terjadi. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan hilangnya Catherine. Polisi datang terlebih dahulu ke apartemen untuk mengecek barang-barang milik Catherine. Namun setelah dinyatakan tidak ada tanda-tanda bahwa dia melarikan diri, akhirnya mereka mulai melakukan pencarian malam itu.
Pada pukul 4.40 pagi, mereka menemukan mobil Catherine terparkir di pinggir jalan dengan penuh kotoran lumpur. Pintu mobil dalam keadaan tidak terkunci dan barang yang Catherine baru beli masih tergeletak di bangku belakang penumpang. Pastor Gerard sangat yakin jika yang menaruh mobil di tempat tersebut bukan Catherine sendiri, karena tempat parkir tersebut sebenarnya bukan untuk parkir. Dan juga Pastor Gerard yakin jika ada orang lain yang telah membawa mobil Catherine ke sebuah jalan di pedalaman melihat kotoran lumpur yang menempel. Pada tanggal 10 November pada tahun 1969, 3 hari setelah Catherine dinyatakan hilang, polisi dengan bantuan 35 layanan polisi dan 5 tim anjing pelacak yang menelusuri wilayah di sekitar Bayadaya, Baltimore, tidak mendapat signal apapun tentang keberadaan Catherine. Pada tanggal 13 November, 2 orang pemburu menemukan mayat seorang perempuan di wilayah hutan tempat pelatihan para tentara. Jasad wanita tersebut ditemukan di pinggir sungai yang dimana separuh tubuhnya tenggelam ke dalam air dan separuhnya masih berada di pinggir sungai. Polisi mengira jika jasad wanita itu adalah Catherine, namun setelah diteliti, ternyata itu adalah jasad seorang wanita yang bernama Joy Malecki. Dia berusia 20 tahun. Joy adalah seorang sekretaris dan juga dinyatakan hilang pada tanggal 11 November. Kasus hilangnya Joy juga dilaporkan ketika dia keluar dan membeli sesuatu, dan mobil Joy juga ditemukan di pinggir jalan terparkir dalam keadaan pintu tidak terkunci. Kasus Joy sangat mirip dengan kasus yang terjadi dengan Catherine. Bahkan polisi menduga bahwa pelaku pembunuhan kepada Joy ada kaitannya dengan pelaku atas hilangnya Catherine. Pada tanggal 13 Januari pada tahun 1970, setelah hampir 2 bulan Catherine dinyatakan hilang, jasad Catherine ditemukan oleh seorang pemburu dan anaknya di tempat pembuangan sampah di dekat hutan di barat daya Baltimore. Catherine ditemukan dalam keadaan telungkup dengan kepala yang sudah mengalami keretakan. Jasad Catherine dibawa ke ruang autopsi dan setelah diteliti, dokter menyatakan jika kematian korban dinyatakan akibat pendarahan otak karena pukulan benda tumpul di bagian sebelah kiri kepalanya. Polisi menyelidiki kasus Joy dan Catherine bersamaan karena mereka anggap banyaknya kesamaan apa yang terjadi kepada mereka. Polisi juga sangat yakin jika pelakunya adalah orang yang sangat tahu lokasi Baltimore, karena di mana pelaku meletakkan mobil Catherine yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Begitu juga pelaku meletakkan mobil Joy di dekat tempat dia tinggal. Warga mengira jika setelah polisi menemukan jasad Catherine, mereka akan segera dapat mengungkap siapa pelaku dan akan segera dikirim ke penjara. Namun sepertinya polisi ragu untuk melanjutkan kasus pembunuhan Catherine dan Joy sampai pada tahun 1995. Setelah lebih dari 25 tahun setelah pembunuhan terhadap Catherine, beberapa mantan siswi di Sekolah Tinggi Uskup Agung Keok di Baltimore, di mana saat itu Catherine masih menjadi guru di sana. Mantan murid tersebut mengatakan jika kala itu ada 2 pastor, yaitu Joseph Maskell dan Neil Magnus. Mereka telah melakukan pelencongan kepada siswi-siswi di sekolah tersebut. Dan mantan siswi tersebut juga mengatakan jika Catherine adalah salah satu guru yang tahu apa yang dilakukan oleh kedua pastor kepada siswi-siswi di sana.
Karena siswi-siswi yang menjadi korban pelencongan dan pemerkosaan oleh kedua pastor, mereka mengatakan kepada Catherine. Dan Catherine sempat menemui kedua pastor dan menegur mereka. Dan juga Catherine mengancam mereka jika dia akan melaporkan ke pemimpin gereja. Namun belum sempat Catherine melayangkan surat laporannya ke pemimpin gereja, Catherine telah dibunuh lebih awal. Salah satu siswi juga mengatakan kepada polisi setelah 25 tahun kejadian tragis itu, yang dimana menurut dia, Pastor Joseph membawanya ke sebuah hutan tertutup pada malam hari tanggal 9 November pada tahun 1969, 2 hari setelah Catherine dinyatakan meninggal. Di hutan tersebut, Pastor Joseph mengatakan kepada siswi tersebut, "Di sanalah mayatnya berada. Kamu akan melihat bagaimana akhir dari orang yang suka membuka aib orang lain." Setelah polisi mendapat laporan dari beberapa mantan siswi dari sekolah di Baltimore, polisi enggan untuk meneruskan investigasi atas kasus pembunuhan kepada Catherine. Karena menurut polisi, tidak ada bukti fisik dan nyata yang dapat dikoleksi dari Pastor Joseph dan Pastor Neil. Karena diduga mereka telah menyuruh orang bayaran untuk melakukan apa yang mereka inginkan kepada Catherine. Oleh karena itu, tidak ditemukan tanda bukti dari kedua pastor di tubuh korban atau di mobil korban. Ternyata ditelusuri lebih dalam, beberapa siswi yang telah menjadi korban dari kedua pastor, mereka telah diberi uang sebesar $500.000 agar mereka tidak melaporkan atas apa yang kedua pastor lakukan. Pada tahun 2001, Pastor Joseph meninggal dunia karena stroke. Dan pada tahun 2016, kuburnya digali untuk dikoleksi DNA agar dibandingkan yang ada di tubuh Catherine, namun tidak ada yang cocok. Semua itu memperkuat bahwa ada orang dalam gereja yang melindungi para pastor dan menyuruh pembunuh bayaran untuk melakukan eksekusi kepada Catherine. Begitu juga dengan kasus Joy, hingga sekarang kasus tersebut masih beku tanpa solusi. Walaupun kematian Joyce memiliki kemiripan dengan Catherine, penyelidik yang mengambil alih kasusnya mengatakan jika tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Catherine, bukan juga pelaku yang sama. Catherine yang dikenal oleh murid dan juga orang-orang yang terdekat, dia adalah tipe orang yang sangat ramah, baik hati dan juga selalu ingin melindungi siswi-siswinya. Kematian Catherine sangat dirasakan oleh murid-muridnya dan meninggalkan kesedihan yang amat mendalam kala itu. Pada tahun 2017, mantan siswi Catherine dengan bantuan investigasi swasta dan juga jurnalista pada tahun kejadian di mana Catherine menjadi korban pembunuhan, mereka menjadikan kasus tersebut sebagai film yang berjudul The Keepers Who Killed Sister Cathy. Dari film tersebut terdapat 7 episode yang dimana mereka menginterview mantan-mantan siswinya dan juga tim kepolisian yang menangani kasus kala itu. Dalam episode film The Keepers juga membahas tentang kematian Joyce Malaki. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.